Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala ma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina fid dharain amin. Nawaina ta'lamu wa ta'limu wa tadhkuru wa tudhkiru wa nafa'a wal intifa'u wal ifadatu wal istifada wal hatta la tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman. Kita lanjutkan lagi di chapter yang ke-6 ini adalah permasalahan tentang mayujibul qadha wal imsak. Yaitu kita tetap ya di pembahasan bab puasa di kitab Safinatun aja. Yaitu pembahasan mayujibul qadha wal imsak. Nah, yang mana perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk qadha puasa dan imsak. Imsak di sini artinya sudah kita jelaskan kemarin. Imsak itu adalah menahan diri seperti itu. Menahan diri dari apa? Dari pembatal puasa. Jadi dia di hari itu batal puasa. Nah, atau puasanya tidak dianggap. Tapi karena itu, apakah dia boleh minum dan makan? Jawabannya nggak boleh. Dia harus tetap menahan dirinya dari minum dan makan. Karena dia wujubul imsak. Wajib bagi dia untuk menahan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Walaupun puasanya nggak dianggap. Perkara apa aja yang berkaitan dengan ini, nanti akan disebutkan musannif. Sekarang kita jelaskan yang pertama. Tadi sudah kita bacakan mayujibul qadha wal imsak. Wajibu ma'al qadha al-imsaku lis-shaum fi sittati mawadhi. Di pertemuan selanjutnya kan wajibu ma'al qadha al-kafarah. Dan sekarang kalau di sini pembahasan yang di sini wajibu ma'al qadha al-imsak. Ketika kita diwajibkan untuk mengqadha puasa yang telah hilang dari kita atau puasa yang memang tidak dianggap dari diri kita, maka selain itu kita harus apa? Selain mengqadha kita harus apa? Kita harus imsak, menahan diri daripada pembatal puasa. Walaupun puasa kita nggak dianggap. Nah, di beberapa tempat nanti musannif akan menjelaskan apa aja sih yang bisa menjadikan kita itu harus mengqadha puasa dan menahan diri kita dari pembatal puasa. Nah, di sini musannif menjelaskan ada sittati mawadhi, ada 6 tempat. Al-awwal, kita jelaskan. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Jadi ketika seseorang itu berada pada bulan Ramadan dan dia sengaja membatalkan puasanya, maka apakah dia wajib qadha? Ya, jawabannya wajib qadha. Yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menahan dirinya setelah dia makan. Misalnya dia jam 8 pagi di bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, jam 8 pagi dia sengaja makan. Sengaja dia makan, tahu akan keharamannya tahu. Tapi apakah setelah makan itu, setelah batal dia puasanya, apakah dia boleh makan lagi setelah itu? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya haram untuk dia makan. Li hurmati syahr Ramadan. Karena kehormatan syahr Ramadan itu penting, teman-teman. Syahr Ramadan adalah syahr yang suci, jangan dinodai-nodai dengan makanan minuman secara sengaja. Tadi aja sudah sengaja melakukan itu sudah dosa. Kalau nggak diqadha apalagi, ya kan? Maka wajib bagi dia mengqadha dan wajib bagi dia untuk menahan dirinya dari pembatal puasa. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu daripada 6 tempat yang dijelaskan oleh musannif bahwasanya harus menahan diri ketika sudah batal puasanya atau ketika sudah tidak dianggap puasanya. Itu adalah tempat pertama. Tempat kedua, Wathani ala tarikin niyah lailan fil fardi. Jadi atas seseorang yang dia lupa tabyitun niyah di malam hari, dia lupa membaca niat, ya kan? Dia lupa membacakan niatnya di dalam hati untuk puasa di esok harinya, maka bagi dia puasanya itu pertama batal atau puasanya nggak dianggap. Tapi ketika puasanya nggak dianggap itu, apakah dia boleh makan dan minum? Apakah dia boleh jima? Apakah dia boleh melakukan sesuatu pembatal puasa? Jawabannya tetap tidak boleh. Dia walaupun tidak niat, walaupun puasanya tidak dianggap, di hari itu dia harus menahan dirinya dari pembatal puasa. Seperti itu. Itu yang kedua. Jelas ya teman-teman ya. Ma'ruf seperti ini. Yang ketiga, wasalis ala man tasahhara dhannan biqa'ul lail fabana khilafuhu. Yang ketiga adalah seseorang, ya kan, apabila seseorang itu tasahhara di sini dia sahur. Ketika seseorang itu sahur, dhannan baqa'ul lail, dan dia merasa bahwasanya dia itu sahur dan itu masih waktu malam, belum terbit fajar. Fabana khilafuhu. Fabana khilafuhu ini artinya kenyataannya enggak seperti itu. Fabana khilafuhu. Jadi dia sahur mengira bahwasanya itu masih malam, belum waktu subuh, belum masuk waktu subuh. Ternyata setelah diteliti ketika itu dia ngelihat jam, misalnya dia melihat jam setengah 5, jam 5 deh, jam 5 lewat 10 menit. Jam 5 lewat 10 menit. Itu biasanya adzan. Seperti itu. Nah, tapi dia tidak tahu. Nah, dia makan di jam 5 lewat 12. Tapi dia tidak tahu bahwasanya itu masuk waktu subuh.
Ternyata setelah dia teliti lagi perbuatannya yang tadi, maka dia tahu bahwasanya dia melakukan sahur itu bukan di waktu malam, akan tapi sudah masuk waktu fajar. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah menahan dirinya dari pembatal-batal puasa seharian penuh, walaupun puasanya dianggap batal, dan dia wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan nanti. Seperti itu. Ini yang ketiga. Jadi orang yang sahur mengira bahwasanya itu masih malam dan kenyataannya itu sudah subuh, maka dia wajibkan mengqadha puasanya setelah Ramadan, dan di hari itu dia diwajibkan untuk menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Seperti itu. Warabi. Nah, dan tempat yang keempat apa? Alaman aftara dhannan al-ghurub fabana khilafuhu aidan. Nah, yang keempat tadi kan orang yang sahur. Sekarang orang yang berbuka. Nah, apabila ada orang yang berbuka dhannan al-ghurub, dia mengira bahwasanya itu sudah masuk waktu maghrib, fabana khilafu, akan tetapi kenyataannya enggak seperti itu. Akan tapi kenyataannya itu ternyata belum maghrib. Ini sering terjadi di Indonesia misalnya. Misalnya ada muadzin masjid yang memang dia enggak teliti. Dia nggak teliti akan waktu adzan maghrib. Misalnya adzan maghrib jam setengah tujuh malam misalnya. Nah, biasanya setengah tujuh itu adzan, akan tapi dia setengah tujuh kurang 10 menit atau jam 6:20 dia sudah adzan. Nah, orang-orang mengira itu waktu maghrib, maka orang-orang berbuka puasa. Maka puasanya gimana? Puasanya tetap dianggap batal, teman-teman, walaupun dia bukan orang-orang yang lainnya itu adalah mereka berbuka karena adzannya muadzin yang salah tadi. Apakah puasanya mereka batal? Tetap batal, teman-teman. Puasanya batal dan wajib mengqadha bagi mereka nanti setelah Ramadan. Duh, kenapa kok batal? Jawabannya jawabannya seperti ini. Orang-orang tuh harus teliti kapan waktu maghrib, kapan waktu enggak. Enggak bisa patokannya tuh dengan muadzin. Walaupun adanya Islam itu mengajarkan ketika masuk waktu maghrib azan seperti itu. Akan tapi teman-teman harus teliti juga si muadzin menanggung dosa dong nanti kan. Nanggung dosa karena dia tanggung jawabnya besar muadzin itu. Seperti itu. Nah, maka kalau seperti itu puasanya harus diqadha, dan 10 menit sisa tadi kan dia akan para orang-orang berbuka di jam 6:20. Nah, 10 menitnya itu dia harusnya itu masih waktu puasa, belum waktu berbuka. Apakah di jam 6:20 kemudian mereka tahu bahwasanya mereka itu salah? Apakah mereka boleh minum dan makan? Jawabannya nggak boleh, jawabannya haram. Mereka harus menahan lapar lagi, mereka harus menahan minum dan makan sampai 6:30. Sampai benar-benar waktu maghrib itu telah datang. Dan itu sering terjadi. Teman-teman bisa cari aja di TikTok, ya kan? Mungkin nanti muadzinnya itu salah jam, atau HP-nya error, atau mungkin ada FYP TikTok atau FYP atau Reels Instagram yang masuk ke kepikiran muadzinnya, ya kan? Misalnya mendengar waktu Allahu Akbar, misalnya seperti itu. Di Reels Instagram, ternyata dia mengira bahwasanya itu sudah adzan. Wah, nggak bisa. Tetap dianggap puasanya batal dan wajib mengqadha serta wujubul imsak atau wajib menahan diri orang-orang yang salah akan waktu berbuka tadi untuk menahan diri sampai waktu maghrib tiba. Seperti itu, teman-teman. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, al-khamis ala man bana lahu yaumu thalathin min Sya'ban annahu min Ramadan. Nah, perkara yang kelima atau tempat yang kelima, kapan diwajibkan seseorang itu untuk mengqadha puasanya setelah Ramadan nanti dan wajib untuk menahan dirinya dari pembatal-batal puasa adalah terhadap orang mambana lahu yaumu thalathin, terhadap orang yang mengira dirinya itu ada di hari ke-30 bulan Sya'ban, min Sya'ban, ya kan, 30 bulan Sya'ban, annahu min Ramadan. Nah, akan tetapi kenyataannya itu adalah hari pertama bulan Ramadan. Jadi kan kita sudah jelaskan kemarin, yaum tsalatsin min Sya'ban itu adalah disebut yaum syak. Yaum syak itu adalah yaum yang mana orang itu ragu-ragu itu sudah masuk waktu Ramadan atau belum. Jadi orang-orang itu tidak tahu bahwasanya di pagi hari, di hari ke-30 bulan Sya'ban yang mereka kira itu hari ke-30 bulan Sya'ban, mereka itu berpuasa. Mereka itu makan-makan. Jadi mereka kira itu belum masuk Ramadan. Makan-makan jam 8 makan nasi goreng misalnya kan, sama telur, sama mie misalnya kan. Nah, itu sering terjadi sih, makan pagi-pagi seperti itu. Nah, akan tapi ternyata setelah itu jam 12 mereka dikabarin bahwasanya hari ini sudah masuk waktu Ramadan dan itu pasti masuk. Nah, akan tapi mereka nggak dengar aja kabarnya seperti itu.
Maka apakah mereka masih boleh untuk makan dan minum? Jawabannya nggak boleh. Karena itu sudah masuk waktu Ramadan. Jawabannya tetap nggak boleh dan mereka wajib untuk menahan diri mereka dari pembatal-pembatal puasa sampai waktu maghrib tiba, dan diwajibkan bagi mereka untuk mengqadha puasanya setelah Ramadan. Itu adalah tempat yang kelima. Nah, kita ulangi lagi bahwasanya orang yang mengira bahwasanya diri mereka itu di hari ke-30 bulan Sya'ban, akan tetapi kenyataannya itu sudah masuk waktu Ramadan, ya kan? Kan bulan Sya'ban itu antara 29 hari, ya kan, antara 29 hari atau 30 hari. Nah, 30 hari disebut yaumus syak. Nah, disebut yaumus syak. Ketika yaumus syak ini tadi orang-orang berada dalam situ dan ternyata itu sudah masuk waktu Ramadan, ternyata juga di pagi harinya mereka sudah makan nasi goreng, maka wajib atas mereka setelah mendengar kabar bahwasanya di hari itu adalah 1 Ramadan dan itu kabarnya kabar pasti, maka diwajibkan untuk mereka menahan diri mereka daripada makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Juga diwajibkan qadha setelah Ramadan, seperti itu. Nah, sekarang menuju ke tempat yang keenam atau perkara yang keenam atau tempat yang keenam lah yang disebutkan musannif, kapan diwajibkan untuk qadha, kapan diwajibkan untuk qadha, dan kapan diwajibkan untuk imsak atau menahan diri daripada pembatal-pembatal puasa. Yang keenam, kapan diwajibkan qadha dan kapan diwajibkan imsak? Ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah min matmadah wa istinshaq. Nah, jadi diwajibkan qadha puasa dan menahan diri daripada pembatal-pembatal puasa apabila ada seseorang yang terjadi terhadapnya itu dia itu bukan sampai menelan sih, mubalaghah aja. Dia tuh mubalaghah ketika kumur-kumur, matmadah wal istinshaq. Istinshaq itu teman-teman tahu lah, masukkan air di hidung, di lubang hidung sampai sini. Sunahnya kan seperti itu. Nah, asal hukumnya matmadah wa istinshaq, asal hukumnya dua perkara ini, ya kan, asal hukumnya adalah sunnah di dalam wudu. Akan tapi ketika puasa, maka gimana hukumnya? Matmadah secara mubalaghah itu nggak boleh. Kalau mau matmadah ya seadanya aja. Dan istinshaq pun nggak boleh sampai rongga dalam, karena sunnahnya sebenarnya sampai rongga dalam sini. Nah, istinshaq yang boleh gimana? Ya udah, bersihkan seperti ini aja. Nggak boleh yang dihirup sampai dalam, dan itu bisa membatalkan puasa. Nah, ketika mubalaghah tadi mubalaghah ini berlebih-lebihan ya teman-teman. Ana lupa tadi bilangin berlebihan. Nah, ketika seseorang itu berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan istinshaq, maka puasanya bisa batal. Puasanya batal. Nah, puasanya itu batal. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Pertama, ketika puasanya batal pasti harus mengqadha setelah Ramadan, harus mengqadha. Dan yang kedua, dia harus menahan diri daripada pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum dan jima dan yang lainnya, yang nanti akan kita jelaskan pembatal-pembatal puasa itu apa aja, ya kan teman-teman? Nanti akan kita jelaskan, Al-Fakir jelaskan, ya kan? Nah, tapi kita tahu bahwasanya ketika seorang itu berlebih-lebihan ketika berwudu dan istinshaq, maka bagi mereka wajib untuk mengganti puasanya di hari setelah Ramadan, ya kan, selain hari tasyrik dan yaumul aidain. Nah, maka mereka juga diwajibkan untuk menahan diri mereka daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa mereka sampai waktu maghrib. Dan inilah adalah 6 perkara atau 6 tempat kapan diwajibkannya qadha dan imsak atau menahan diri daripada pembatal puasa sampai waktu maghrib. Sampai sini teman-teman bisa paham? Oke. Kalau teman-teman nggak paham bisa nanti komen di kolom komentar. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.